Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Mbak Mufid di video pembelajaran yang kesekian kali. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai video penjelasan rinci mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini saya khususkan untuk membahas ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas. Yang pertama kita bahas mengenai manusia itu sendiri ya. Makhluk hidup manusia khususnya bernafas menggunakan paru-paru, itu pasti. Tapi apakah kalian pernah berpikir hewan lain atau makhluk lain itu bernafas menggunakan apa ya? Yang pertama kita bahas alat pernafasan, yaitu paru-paru. Nah, di sini kebanyakan makhluk hidup itu bernafas menggunakan paru-paru. Tentunya ya melalui rongga hidung, termasuk manusia itu sendiri. Dan setiap bernafas, makhluk hidup biasanya menghirup oksigen atau yang disingkat dalam bahasa kimianya itu O2 ya. Dan setelah bernafas menghirup oksigen, tentunya kita mengeluarkan karbon dioksida atau disingkat CO2. Nah, ada yang khusus dan istimewa ini. Pada burung itu juga memakai paru-paru ya, tapi ada alat pernafasan lain, yaitu apa? Pundi-pundi udara. Nah, inilah kalau mau tahu gambarnya pundi-pundi udara. Nah, inilah. Nah, ini burung ya, gambar burung. Di sini ada alat pernafasan paru-paru yang utama. Nah, sedangkan yang seperti balon ini adalah pundi-pundi udara, yang mana fungsinya yaitu untuk bernafas oleh burung ketika terbang. Jadi ketika terbang itu burung tidak menggunakan paru-paru, melainkan menggunakan pundi-pundi udara. Nah, nanti kalau sudah turun di pohon misalnya, dia akan menggunakan paru-paru lagi untuk bernafas. Baik, kita lanjut. Alat pernafasan insang. Insang merupakan alat pernafasan yang umumnya dipakai oleh makhluk hidup yang berada di dalam air, biasanya sebangsa ikan. Tapi ada juga loh ya, ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, contohnya ikan hiu, kemudian ikan paus, ikan lumba-lumba, penyu, gajah laut, dan lain-lain. Ini contoh, kalau tidak percaya lihat gambarnya aja. Nah, ini kalau kalian pernah melihat tayangan di TV, suatu paus, seekor paus itu sedang naik di permukaan sambil menghembuskan seperti uap air, itu sebenarnya adalah proses mengganti CO2 atau karbon dioksida untuk menghirup oksigen dari luar air ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam perairan lagi dan bisa menahan nafas atau bisa menahan tidak mengambil nafas dalam waktu kira-kira setengah jam. Nah, tapi kita manusia tidak mungkin bisa ya bertahan menahan nafas sampai setengah jam. Nah, ini lumba-lumba juga contohnya sedang bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Di sini ada gelembungnya. Nah, kalau kalian pernah melihat tayangan televisi, ada lumba-lumba yang mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, itu sebenarnya dia tidak menggunakan insang untuk bernafas, melainkan menggunakan paru-paru. Nah, yang dikeluarkan ini adalah karbon dioksida. Nah, suatu saat dia akan naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Gajah laut itu seperti anjing laut, tapi memiliki hidung yang agak panjang, jadi disebut gajah laut. Nah, gajah laut juga menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, tidak disangka kan, ternyata tumbuhan juga bernafas. Nah, alat pernafasan pada tumbuhan disebut stomata dan juga lentisel. Apakah berbeda? Berbeda ya. Stomata itu terletak di daun, sedangkan lentisel
terletak di batang. Kalau kalian belum pernah melihat stomata, memang secara kasat mata itu tidak terlihat ya di daun itu. Tapi kalau kita lihat melalui mikroskop, itu akan terlihat bagian tumbuhan yang terletak di daun, yaitu stomata. Seperti ini gambarnya. Nah, kalau ini diperbesar, ini alat pernafasan pada tumbuhan yang dinamakan stomata, terletak di daun ya. Dan ada juga lentisel yang terletak di batang. Nah, ini gambar dari lentisel, khususnya pada tumbuhan yang tidak berbatang kayu ya, itu ada lentisel. Nah, pohon itu merupakan makhluk yang sangat berkontribusi besar untuk ketersediaan oksigen. Nah, makanya kita harus menjaga keberadaan pohon ya. Jangan menebang pohon sembarangan, tapi kita harus menebang sesuai dengan aturan yang ada atau menggunakan sistem tebang pilih. Oke, selanjutnya pohon itu unik karena apa? Pohon itu bisa merubah karbon dioksida hasil pernafasan kita menjadi oksigen. Itulah mengapa biasanya kalau di siang hari kita merasa lebih sejuk apabila berada di bawah pohon ya. Karena ternyata pohon itu menyerap hasil pernafasan kita dan merubahnya menjadi oksigen. Jangan sampai kita kalau malam hari tidur atau rebahan atau duduk-duduk di pohon yang sangat rindang dalam waktu yang lama, bisa-bisa kita pingsan ya karena kekurangan oksigen. Nah, itulah bedanya pohon pada siang dan pada malam hari. Ternyata kalau siang hari itu menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, tapi kalau malam hari kebalikannya, dia akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, paham ya? Untuk selanjutnya ada alat pernafasan yaitu kulit. Nah, ternyata teman-teman pernah melihat tak kulit bisa untuk bernafas? Itu faktanya ada beberapa makhluk hidup yang menggunakan kulit untuk bernafas. Nah, ini khususnya pada hewan yang ciri-cirinya berkulit lembab, contohnya cacing, lintah, katak, salamander, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari alat pernafasan pada cacing. Ini ternyata kalau diperbesar seperti ini ya, di bawah permukaan cacing itu, di bawah permukaan kulit cacing ternyata ada suatu komponen atau alat pernafasan yang berbentuk seperti ini. Yang satu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, yang satu menyerap oksigen atau O2. Nah, ini adalah penampakan kulit cacing kalau diperbesar, dan ada alat pernafasan di sini. Ada juga katak. Nah, katak ini juga lucu ini. Kalau katak masih kecil atau baru menetas, itu bernafas menggunakan insang dan kulit. Nah, saat menjadi berudu ya, ketika dia masih hidup di air, dia menggunakan insang. Nah, ketika bentuknya seperti ini, dia menggunakan insang dan kulit untuk bernafas. Ini dalam masa berudu ya. Apabila sudah menjadi katak dewasa seperti ini, maka insangnya akan berubah menjadi paru-paru, sehingga dia bernafas tidak lagi memakai insang, melainkan memakai paru-paru, dan juga kadangkala juga masih memakai kulitnya. Nah, itu perbedaannya ya, kulit pernafasan katak dewasa dan pernafasan katak ketika masih dalam masa kecil atau berudu. Selanjutnya ada gambar salamander. Nah, di sini mungkin yang kalian belum pernah melihat karena ini jarang ada di sekitar kita ya. Ini adalah salamander yang mungkin belum terlalu dewasa, yang kulitnya masih agak transparan. Nantinya kalau sudah dewasa, kulitnya akan berwarna lebih gelap lagi. Nah, ini adalah salamander. Katak dan salamander itu disebut
hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam. Saya ulangi lagi, salamander dan katak adalah contoh hewan amfibi. Ini biasanya ada di pertanyaan waktu TS atau PAT. Oke, begitu. Masih ada satu alat lagi pernafasan yang namanya trakea. Trakea adalah alat pernafasan pada serangga. Nah, ini adalah gambar trakea yang ada di belalang atau grasshopper ya. Belalang di sini. Nah, ini kalau di dalamnya dibuka akan terdapat alat pernafasan yang bernama trakea yang berwarna merah ini. Nah, dia memanjang di sepanjang tubuh serangga. Nah, jadi kadangkala kalian menemui kok ada belalang yang kepalanya sudah tidak ada tapi masih bisa bergerak, karena dia masih bisa bernafas walaupun tidak lama ya. Nanti lama-lama juga akan mati karena tidak bisa makan. Ini adalah gambar trakea pada serangga, khususnya belalang ini. Contoh lain dari serangga yaitu jangkrik, tawon, lalat juga sama ya. Begitu teman-teman, nanti tolong bisa dipahami ya. Nanti tugasnya sedikit saja mencatat lagi, karena mungkin ini terlalu banyak, jadi satu pembahasan saja yaitu mengenai makhluk hidup bernafas dilanjutkan. Yang kemarin sudah dicatat makhluk hidup butuh makan dan makhluk hidup bergerak. Nah, kali ini kalian harus mencatat selanjutnya yaitu makhluk hidup bernafas. Cuma satu poin ini aja, tapi cukup banyak saya rasa ya, jadi satu poin cukup. Untuk pertemuan selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya itu melanjutkan penjelasan rinci ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang biak, dan masih ada satu lagi menanggapi rangsang. Oke, saya rasa cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat walaupun belajar di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oke, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.